Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan adanya dokumen pada saat pengisian DRH ya, atau pemberkasan untuk penetapan END P3K paruh waktu yang kabarnya dokumen tersebut harus dibuat setelah adanya pengumuman gitu ya. Jadi harapannya bagi teman-teman honorer yang instansinya belum mengumumkan tidak tergesa-gesa untuk mengurus dokumen. Karena ini alasannya, kita coba lihat ya. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya penting, ada dokumen DRH P3K paruh waktu harus dibuat setelah pengumuman. Kita coba bacakan ya. Dalam sebuah grup WA, sejumlah honorer bertanya mengenai dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk pengisian DRH P3K paruh waktu. Honorer yang bertanya berasal dari instansi yang belum mengumumkan alokasi kebutuhan P3K paruh waktu. Dengan mempersiapkan dokumen lebih awal, begitu namanya tercantum di pengumuman alokasi, maka bisa langsung melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH untuk pemberkasan nomor induk pegawai atau NIP P3K paruh waktu. Nah, dalam pengumuman alokasi kebutuhan P3K paruh waktu, ada Pemda yang mencantumkan jenis-jenis dokumen untuk pengisian P3K paruh waktu. Namun, ada yang tidak mencantumkan, seperti pemerintah Kabupaten Pangkal Selatan, yang menjelaskan bahwa jenis dokumen mengikuti saja yang ada di menu pengisian DRH pada akun masing-masing di SSCASN. Pemda yang mencantumkan beragam jenis dokumen untuk DRH antara lain Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dan pemerintah Kota Jambi. Di kedua instansi Pemda tersebut, jenis dokumen yang harus diisikan pada DRH sama, yakni ada 9 item. Hanya saja ada perbedaan penting yang harus menjadi perhatian para calon P3K paruh waktu. Di Oku Selatan, kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta untuk pengisian DRH P3K paruh waktu sebanyak 9 item, yakni sebagai berikut. 1. Pas foto terbaru menggunakan pakaian formal kemeja putih dengan latar belakang warna merah. 2. Ijazah asli sesuai dengan pendidikan yang tertera pada lampiran pengumuman. 3. Transkrip nilai asli sesuai dengan pendidikan yang tertera pada lampiran pengumuman. 4. Hasil cetak atau print out DRH dari laman https://sscsn.pki.go.id yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital atau balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai 10.000. 5. Asli surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000, format surat sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 pengumuman ini. 6. Asli surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH. 7. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus pegawai negeri sipil atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Kemudian, 8. Asli surat keterangan sehat rohani dari dokter yang berstatus pegawai negeri sipil atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. 9. Asli surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Secara substansi, Pemkot Jambi juga menyebutkan 9 jenis dokumen di atas. Hanya saja terdapat perbedaan penting. Para calon P3K paruh waktu Kota Jambi harus menyiapkan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK tertanggal setelah pengumuman yang dirilis 8 September. Begitupun surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, dan surat keterangan bebas narkoba. Ketentuan tersebut tertuang pada pengumuman dengan kalimat lengkap sebagai berikut. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda atau Polres setempat untuk keperluan persyaratan pengangkatan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Jambi tahun 2024 tertanggal setelah pengumuman ini. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS, memiliki NIP dari Rumah Sakit Pemerintah Kota Jambi atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah Kota Jambi, surat yang terbaru atau pada saat sudah dinyatakan lulus. Kemudian,
Surat keterangan sehat rohani dari dokter yang berstatus PNS memiliki NIP atau NRP dari rumah sakit pemerintah atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan. Surat yang terbaru atau pada saat sudah dinyatakan lulus. Surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari dokter yang berstatus PNS. Memiliki NIP atau NRP di rumah sakit pemerintah atau unit pelayanan kesehatan pemerintah. Surat yang terbaru atau pada saat sudah dinyatakan lulus. Nah, bagi honorer yang instansinya belum merilis pengumuman alokasi kebutuhan, sebaiknya tidak tergesa-gesa mengurus dokumen pengisian DRHP 3K paruh waktu. Daripada mubazir, sebaiknya menunggu kepastian jenis dan persyaratan dokumen untuk pengisian DRHP 3K paruh waktu yang ditentukan instansi masing-masing. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan dokumen yang harus diurus setelah adanya pengumuman dari masing-masing instansi gitu ya. Tetapi tentunya hal ini berbeda-beda tiap instansi. Tetapi ini merupakan contoh gitu ya pembelajaran. Ada pemerintah Kota Jambi yang mensyaratkan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat terbaru atau setelah adanya pengumuman dari pemerintah Kota Jambi. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.